Kabar alotnya negosiasi kontrak baru antara Shin Tae-yong dengan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia jadi pembicaraan publik Korea Selatan. Seperti yang diketahui, Juni 2024 jadi bulan terakhir Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Karena itu, PSSI sudah menyodorkan draft kontrak baru kepada Shin Tae-yong. Meski begitu, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga sudah memberikan sinyal kerelaan jika Shin Tae-yong ingin kembali sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Kalaupun dari Korea Selatan menginginkan Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarang, kami perlu punya pelatih standar dunia. Tapi saya yakin Shin Tae-yong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI, tanpa kualitas pemain, tidak mungkin kita sampai di sini, ujar Erick Thohir. Pernyataan tersebut jadi pembicaraan publik tanah air saat ini. Selain itu, kabar alotnya negosiasi kontrak baru dengan PSSI juga jadi bahan pembicaraan di kampung halaman Shin Tae-yong, yaitu Korea Selatan. Pasalnya, Korea Selatan saat ini belum menemukan sosok pelatih baru usai memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2023 lalu. KFA sudah membentuk tim untuk melakukan seleksi untuk nama-nama pelatih baru. Shin Tae-yong juga disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat pelatih timnas Korea Selatan. Hal tersebut yang jadi keresahan dari salah satu legenda timnas Korea Selatan pada era 2000-an, Lee Chun-soo, di kanal YouTube pribadinya. Lee Chun-soo mengaku bahwa KFA harus memikirkan jangka panjang saat merekrut seorang pelatih tim nasional. Dirinya ingin seorang manajer yang kembali menekankan gaya sepak bola khas Korea Selatan. Lee Chun-soo menyebut bahwa hanya ada 2 kandidat pelatih lokal yang cocok melatih Korea Selatan, yaitu Hong Myung-bo dan Shin Tae-yong. Dirinya bahkan siap membantu KFA untuk negosiasi jika keduanya dipilih sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan saat ini pihaknya masih berusaha agar kiper FC Dallas Marten Paes untuk masuk skuad timnas Indonesia. Marten Paes diharapkan bisa segera bergabung dengan tim asuhan Shin Tae-yong untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun menurut Erick, masih ada beberapa kendala yang mesti diselesaikan. Untuk Marten Paes, kita masih terus berusaha untuk menarik Marten Paes menjadi pemain kita, tapi proses administrasi di FIFA-nya masih berjalan panjang karena tentu ada tantangan-tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju, jadi itu yang kita dorong, ujar Erick Thohir. Sebelumnya, Marten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta pada 30 April. Pemain keturunan seharga 67 miliar yang kini bermain untuk klub papan atas Denmark FC Copenhagen, Kevin Dix, kian dekat untuk merealisasikan mimpinya membela timnas Indonesia. Terkini, anggota Komite Eksekutif Exco Arya Sinulinga mengisyaratkan pihaknya membuka peluang untuk menaturalisasi pemain berposisi bek itu. Kevin Dix bukanlah nama baru dalam saga proyek naturalisasi timnas Indonesia. Dia sudah lama dihubung-hubungan untuk memperkuat Merah Putih. Bahkan, pada 2023, PSSI benar-benar mencoba untuk menaturalisasi Kevin Dix, tetapi upaya itu dihentikan setelah orang tua sang pemain disebut tak merestui. Secara pribadi, Kevin Dix disebut-sebut siap dan ingin membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikannya langsung maupun perspektif dari PSSI. Kini, keinginan Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia sepertinya menemui titik terang. PSSI membuka peluang untuk menaturalisasinya. Kevin Dix ya bisa juga, kata Arya Sinulinga. PSSI disebut-sebut ingin menambah pemain naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia. Hal itu sebagai persiapan menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan kesuksesan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan semata-mata karena sang pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong berhasil mencapai beberapa prestasi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia secara mengejutkan mampu lolos dari fase grup setelah melewati grup neraka yang dihuni Vietnam, Irak, dan Jepang. Skuad Garuda juga sempat memberikan perlawanan kepada Jepang dan Australia di Piala Asia, meski secara peringkat FIFA terpaut sangat jauh. Saat memimpin timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, STY juga sukses membawa timnya lolos hingga babak semifinal. Bahkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebelum dikalahkan Guinea pada laga playoff. Puncaknya, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Artinya, tinggal selangkah lagi masyarakat Indonesia bisa melihat tim nasional kebanggaannya bermain di Piala Dunia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga membuat fondasi timnas Indonesia dengan para pemain muda bertalenta seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Erick Thohir mengatakan semua kesuksesan timnas Indonesia saat ini bukan hanya datang dari Shin Tae-yong seorang. Saya rasa kerja keras timnas kali ini bukan hanya seorang STW, ujar Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, ada peran besar dari para pemain yang sudah mempertaruhkan segalanya untuk bisa berada di level saat ini. Meski demikian, dia tidak menampik bahwa seluruh keberhasilan ini datang dari kejeniusan Shin Tae-yong dalam merancang tim. Menurutnya, Shin Tae-yong punya peran paling penting dalam membangun skuad Garuda. PSSI sepertinya sudah mulai membuka pintu terhadap salah satu pemain keturunan, Kevin Dix, agar bisa segera membela timnas Indonesia. Hal ini diutarakan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang mengatakan bahwa Kevin Dix berpeluang membela timnas Indonesia. Nama Kevin Dix memang sudah lama dikaitkan bakal menjadi deretan pemain keturunan lainnya yang bakal dinaturalisasi. Ini namanya mencuat bersama oleh Romeni, yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat. Bahkan, pada 2023, PSSI benar-benar mencoba untuk menaturalisasi Kevin Dix. Tetapi upaya itu dihentikan setelah orang tua sang pemain disebut tak merestui. Padahal secara pribadi, Kevin Dix bersedia untuk dinaturalisasi dan bermain bersama timnas Indonesia. Kini, keinginan Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia sepertinya menemui titik terang. Nama Jairo Ridewald Santer terdengar oleh penggemar timnas Indonesia belakangan ini. Hal itu muncul saat Jairo Ridewald dikabarkan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Jairo Ridewald merupakan pemain keturunan Indonesia asal Maluku yang sekarang bermain untuk Crystal Palace di Liga Utama Inggris. Karirnya cukup apik saat ia tampil bersama Jong Ajax dan Ajax Amsterdam, kemudian diboyong oleh Crystal Palace pada musim 2017-2018. Performa gemilangnya bersama Ajax Amsterdam juga membuat pelatih Belanda kala itu tertarik memanggil Jairo Ridewald ke tim Oranje. Jairo Ridewald resmi debut bersama timnas Belanda pada 6 September 2015. Bahkan ia tercatat telah mengemas 3 kali penampilan bersama timnas Oranje itu. Lantas apakah Jairo Ridewald masih bisa memperkuat timnas Indonesia jika telah bermain sebanyak 3 kali dengan Belanda? Menurut dari peraturan FIFA terbaru, potensi pemain berganti timnas atau federasi memang memungkinkan, tapi dengan syarat tertentu. Misalnya disebut dalam peraturan FIFA, pemain bisa berganti timbas jika hanya bermain maksimal untuk timnas terdahulu 3 kali di level senior dan saat itu berusia di bawah 21 tahun. Oleh sebabnya, Jairo masih memungkinkan untuk membela skuad Garuda karena ia bermain sebanyak 3 kali saja dan saat itu masih berusia 18 tahun.